Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iban rahimakumullah. Aya basa di zaman kiwari mah budak lamun ngalanggar janji eta teh lain nepati janji tapi ngadon janji deui. Saya janji tidak akan nakal, kalau saya nakal saya janji lagi. Nah, iwati imar rahimakumullah, ternyata gegedugna teh paripola nu kieu teh ti orang Yahudi. Jadi kebiasaan melindungi diri dari hukuman, dari siksaan atau menutupi kesalahan itu bukan dengan memperbaiki dan menepatinya, tapi dengan berjanji lagi. Nah, janji merupakan salah satu hal yang dimubahkan kecuali janji-janji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa janji yang disebut dengan amanah manusia terhadap Tuhannya yang disebutkan sebagai garis besar untuk beribadah. Yang kedua, amanah manusia dengan sesamanya, amanah dalam bermuamalah, amanah dalam berinteraksi sosial, dan amanah manusia terhadap dirinya sendiri, melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab untuk keselamatan dirinya pribadi. Nah, ikhwati rahimakumullah, orang-orang Yahudi itu sifatnya seperti itu. Ketika dia itu melanggar sesuatu dan Allah akan menghukumnya, mereka membuat dan meminta perjanjian lagi supaya terhindar dari siksaannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan apakah setiap kali mereka membuat janji maka akan melemparkannya sebagian di antara mereka, satu golongan di antara mereka, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian di antara mereka itu, sebagian besarnya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat awakulama itu terdiri dari beberapa kalimat. Satu, hamzah, a-nya istifham untuk menanyakan. Tapi menanyakan di dalam Al-Quran itu hampir semuanya, kan tidak ada mungkin yang sifatnya itu benar-benar istifham kecuali dalam dialog. Kalau misalnya ada istifham yang dikeluarkan bentuk pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah istifham yang sifatnya kadang ingkari, kadang taubih untuk merendahkan atau untuk mengingkari. Tidak ada pertanyaan di dalam Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kecuali dalam bentuk berdialog. Allah sedang menerangkan suatu dialog, seperti dialog Nabi Ibrahim dengan malaikat yang diutus untuk memberikan kabar gembira bahwa Ibrahim akan mempunyai anak. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Lalu lantas kalian diutus untuk apa selain memberikan kabar gembira tentang kelahiran anakku? Kami juga diutus untuk menghancurkan kaum-kaum yang ingkar, di kaum Nabi Lut. Nah, juga bentuknya tanya jawab. Tapi selain itu yang sifatnya dari Allah itu berupa taubih, untuk merendahkan, untuk menyindir, atau juga untuk mengingkari. Kemudian yang kedua adalah wawnya, wa. Nah, waw di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan isti'naf lagi, ada yang mengatakan atof. Jadi kalau atof itu menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Kalau isti'naf itu tidak menghubungkan, tapi di awal kalimat lagi. Wa kalau misalnya isti'naf berarti dia terputus dari pembahasan sebelumnya.
Tapi kalau misalnya dia itu atof, dia berhubung dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, pembahasan yang sebelumnya itu mengatakan mangkana aduan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa fasiqun. Nah, kalau diatofkan, maka orang-orang yang melanggar janji itu adalah orang-orang yang fasik dan orang-orang yang disebutkan berbuat kekafiran. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah suka berjanji dan mengingkarinya. Nah, orang beriman kalau melaksanakan itu dia seperti munafik. Nah, kalau orang kafir sudah pasti munafik karena di antara perbuatan kekafirannya adalah melanggar janji. Aya tuh orang kafir anu menepati janji. Aya sakumaha ayana orang mukmin oge. Tak gitu sarwanya. Nah, kemudian Fatimah rahimahullah kullama setiap kali. Nah, ini menunjukkan berarti tidak satu kali, beberapa kali mereka melanggar perjanjian itu. Makanya disebutkan ahadu ahdan. Setiap kali membuat perjanjian, nabadahu fariqum minhum. Nabadahu itu dari kalimat nabada. Nabada itu artinya melemparkan. Lamun anggur nusbuk teka alat, artinya dilemparkan, dibuang karena sudah tidak ada nilainya. Dia lamun nyimpen barang aya kena hargaan mah mungkin dialungkeun ya. Dialungkeun. Tapi lamun geus eueuh hargaan dialungkeun. Ibu we mun miceun tah diusapan heula teh itu dialungkeun. Terus segala lalunya alungkeun we karena menunjukkan sudah tidak ada lagi nilai keberhargaan. Ini ketika membuat perjanjian dengan Allah, dilemparkan seolah-olah tidak ada nilai lagi untuk mereka, padahal itu janji yang diambil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ketika seseorang laki-laki ternyata tidak lagi melaksanakan hak sebagai atau kewajiban sebagai suaminya, nah itu juga sama, dia itu melakukan kedoliman dengan melemparkan hak karena merasa tidak lagi berharga terhadap istrinya. Bogoh bahasa sederhana nama. Maka ku Allah Subhanahu wa Ta'ala disindir, wa kaifa taqudunahu, bagaimana kalian minta lagi mengambil lagi mas kawin yang telah kalian berikan, waqad afdha ba'dakum ala ba'din, padahal kalian semua sudah bercampur. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri kalian mengambil perjanjian yang sangat kuat. Nah, di Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disindir orang-orang yang habis manis. Tak eta dibuang. Sareng istrinya, istri dibuang. Tiba-tiba rahimakumullah, maka dengan kalimat nabadaw ini bukan lagi bentuk pelanggaran janji, terus bentuknya penghinaan. Jadi janji jeung urang sadayana lamun misalnya tidak bisa menepati mah meureunnan nya sasadu atau tidak memperlihatkan hal-hal yang kecuali hanya tidak bisa menepati janji. Tapi yang mana nepikeun ka nyeceleh, nepikeun ka menghinakan, teu nganggap sama sekali. Nah, ini bentuknya sudah penghinaan dari perjanjian. Nah, akibatnya apa? Orang-orang yang seperti itu maka tidak layak diberikan janji lagi. Jadi kajama-jaman oke mah enggak sudah saklek. Kalau tidak ditepati, kalau dihukum ya dihukum. Kalau misalnya dia tidak bisa menepati janjinya, kalau putus ya putus, jangan diberikan janji lagi. Karena hanya akan membuat bentuk kepribadian yang menganggap bahwa berjanji itu melindungi diri dari kesalahan. Jeung rarasaan teh jelema nu sejen geus bisa ku urang dibobodo, padahal mah ngabobodo maneh. Ngabobodo manehnya kitu teh. Karena membentuk kepribadian nu ngarugikeun sorangan. Dia membuktikan dirinya kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya walaupun suka berbuat janji. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan sebagian besar di antara mereka itu tidak beriman. Nah, ini yang menarik.
kalimatnya itu digunakan dengan fi'il mudhari. Mudhari itu menunjukkan sedang atau akan berlangsung di masa depan. Dan ini kabuktian, ternyata dari orang-orang Yahudi itu susah sekali untuk beriman kecuali sedikit. Makanya Allah sebutkan bal aktsaruhum, bahkan sebagian besar di antara mereka itu tidak beriman. Jadi lamun ditarik kesimpulan, lamun bener iman mah mungkin jalin janji gitu. Tapi kusabab dirina teu iman, teu percaya kana dijanjianana, nya akibatna jalalir we kana janji. Insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.